Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Army of Thieves. Sebelum mulai alur ceritanya, hal yang harus kalian tahu adalah film ini mengambil latar belakang sebelum film Army of the Dead, di mana film Army of Thieves ini menceritakan tentang masa lalu Ludwig Dieter, peretas berangkas yang sangat-sangat jago, bisa dibilang jenius. Bagi yang belum nonton film Army of the Dead, kalian bisa nonton filmnya di Netflix, atau kalau kalian mau, kalian bisa nonton alur ceritanya di channel gua. Sekarang mari kita mulai alur cerita Army of Thieves. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Ludwig Dieter yang di sini masih gunain nama aslinya, yaitu Sebastian Sebastian Schlecht-Wohnert. Oke, film ini dibuka dengan memperlihatkan Ludwig Dieter yang di sini masih gunain nama aslinya, yaitu Sebastian Schlecht-Wohnert. Kenapa Sebastian ini gunain nama Dieter? Nanti di akhir film bakal dijelasin. Untuk sekarang kita panggil Dieter Sebastian dulu. Oh iya, by the way di film ini zombie-zombie udah mulai bermunculan di Las Vegas, tapi masih awal-awal. Oke, di film ini kita diperlihatkan Sebastian lagi ngebuat video YouTube tentang meretas berangkas, tapi semua videonya belum ada yang ditonton orang lain dan belum ada subscribernya. Sebastian kemudian nyeritain tentang Hans Wagner, yaitu pembuat berangkas jenius yang ngebuat 4 berangkas yang sangat susah, bahkan bisa dibilang hampir mustahil untuk dibobol. Dan kalau salah masukin kode 2 kali maka berangkasnya akan kekunci selamanya. 4 berangkas itu punya urutan dari kode kombinasinya paling dikit ke yang paling banyak, yaitu yang pertama ada berangkas Rheingold dengan 413 juta kombinasi, Valkyrie dengan 235 miliar kombinasi dengan perkiraan uang 40 juta dolar, Siegfried dengan 72 triliun kombinasi, di mana di berangkas itu katanya ada 100 juta dolar. Dan yang terakhir yang paling susah adalah Gotthard de Merong yang nggak tahu punya berapa kombinasi, tapi yang pasti dia yang paling banyak. Namun Hans yang sangat sedih atas kematian istri dan anaknya kemudian membuat satu berangkas lagi yang juga sulit dibuka, dan dengan sengaja dia mengunci dirinya sendiri di dalam berangkas. Anak buah Hans nggak ada yang bisa ngebuka berangkas itu sehingga Hans tewas di dalamnya, dan pada akhirnya berangkas tersebut dilemparkan ke laut. Nah, semua berangkas Hans Wagner ini sekarang dimiliki oleh miliarder kejam Bly Tanaka yang ada di film Army of the Dead, dan masing-masing berangkas ditaruh di lokasi yang berbeda. Kemudian kita dikasih lihat keseharian Sebastian yang bekerja sebagai teller bank yang Sebastian sendiri bilang membosankan. Ya, kita bisa ngeliat dari mukanya. Suatu hari Sebastian dapat komen dari satu-satunya viewers di salah satu video YouTube-nya yang nyuruh Sebastian untuk datang ke sebuah tempat, di mana di komen tersebut juga ada password yang harus Sebastian sebut buat masuk. Sebastian entah gimana percaya aja sama viewers misterius tersebut dan mutusin buat pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Sebastian nyebutin password ke penjaga lalu masuk ke dalam, di mana ternyata lagi diselenggarakan lomba buka berangkas. Sebastian juga udah didaftarin di lomba tersebut dan lomba pun dimulai. Singkat cerita, Sebastian berhasil menangin lomba dan ngalahin kontestan jago yang menang di lomba sebelumnya. Sebastian senang menang lomba dan dia kemudian ngelihat cewek bernama Gwen yang ngeliat ke arahnya, dan dia juga langsung senang sama Gwen. Keesokan harinya Sebastian pergi ke kafe langganannya, di mana dia disamperin sama Gwen yang ngasih tahu kalau dia adalah viewers YouTube yang nyuruh Sebastian untuk ikut lomba buka berangkas. Gwen juga ngasih tahu kalau dia adalah anggota tim pencuri internasional yang sangat jago dan dia udah lama ngikutin Sebastian, dan sekarang dia minta Sebastian untuk masuk ke dalam timnya. Karena terus dibujuk oleh Gwen dan karena bosan sama pekerjaannya dan dia juga suka ngebuka berangkas, Sebastian ikut ke dalam tim. Sebastian lalu pergi ke rumah persembunyian Gwen dan timnya, di mana di sini dia kenalan dengan anggota-anggota tim. Nah, hal yang perlu kalian ketahui dari tim ini adalah tim ini isinya 4 anggota ditambah Sebastian jadi 5. Anggota lain selain Sebastian dan Gwen adalah Corina, yaitu seorang hacker yang dari umur 10 tahun bisa ngebajak film Pirates of the Caribbean 2 yang masih belum tayang di bioskop pakai laptopnya. Lalu ada Rolf, yaitu supir pelarian yang jago, dan terakhir ada Brad Cage yang so jago dan nganggep dirinya pemimpin. Buat kalian ketahui, Brad ini suka sama Gwen, tapi Gwen gak suka sama Brad. Gwen lalu ngejelasin kalau mereka berencana ngerampok semua berangkas Hans Wagner, dimulai dari yang kode kombinasinya paling dikit sampai yang kode kombinasinya paling banyak, yaitu dimulai dari Rheingold, lalu Valkyrie, lalu Siegfried, dan kalau mereka berhasil nemuin Gotthard de Merong yang lokasinya belum bisa mereka temuin, mereka juga bakal merampok Gotthard de Merong. Inti dari ngerampok berangkas-berangkas Hans Wagner, kata Gwen, adalah tentang pencariannya. Uang di dalamnya cuma bakal diambil dikit.
Sebastian setuju, lalu nggak banyak basa-basi, mereka langsung berangkat ke lokasi Rheingold, yaitu di sebuah bank anak-anak di Paris. Sebastian dijelasin rencananya, kemudian mereka ngelaksanain rencana itu, dimulai dari Corina yang ngotak-ngatik sistem keamanan bank, dan Gwen bersama Sebastian lalu masuk ke bank dan berpencar. Gak lama kemudian Corina ikut masuk buat ngalihin perhatian supaya Gwen sama Sebastian bisa pergi ke tempat Rheingold disimpan, dan hal itu berhasil. Singkat cerita, Sebastian berhasil ngebobol Rheingold, semua anggota tim kemudian kembali berkumpul dan mereka berhasil kabur. Ketua agen Interpol bernama Delacroix yang dari lama udah ngincer Gwen dan timnya, khususnya Brad karena pantatnya pernah ditembak sama Brad, tahu soal perampokan Rheingold yang dilakukan Gwen dan timnya. Dan dia juga tahu tentang urutan berangkat Hans Wagner, sehingga dia tahu abis ini Gwen dan timnya bakal ngincer apa. Sementara itu Gwen bersama yang lain istirahat di rumah persembunyian, di mana di sini Sebastian sama Gwen mulai deket dan saling suka. Tapi di sini Brad yang tahu tentang ini pun cemburu. Sebastian nyeritain masa lalunya ke Gwen tentang gimana pas kecil dia udah belajar buat ngebobol berangkas. Dan dia juga cerita bagaimana dia pas kecil juga buat komik tentang seorang ahli pembobol berangkas bernama Ludwig Dieter. Setelah dengar itu, Gwen bilang kalau Ludwig Dieter itu nama yang bagus dan lebih mudah diucapin dari nama belakangnya Sebastian. Besoknya, tim pergi ke lokasi berangkas Valkyrie berada, yaitu di bank di Praha, dan Sebastian sama Gwen berhasil masuk ke bank dan pergi ke tempat Valkyrie disimpan. Sebastian pun nyoba ngebuka Valkyrie, tapi sialnya satpam tempat itu sebelumnya ngelihat Sebastian dari CCTV dan sadar ada yang aneh. Brad yang tahu ini coba ngalihin perhatian, lalu dia masuk ke bank buat ngerampok sedikit uang sambil nembakin para penjaga pakai obat bius. Di sisi lain, Delacroix dan timnya menuju ke lokasi Valkyrie, tapi mereka salah karena yang mereka datangin itu adalah lokasi berangkas Valkyrie yang lama. Sementara itu, Sebastian sempat salah sehingga kalau salah sekali lagi itu berangkas Valkyrie bakal kekunci selamanya. Tapi akhirnya dengan kemampuannya dia berhasil ngebuka Valkyrie. Sebastian sama Gwen ngambil sedikit uang lalu nyoba kabur, sementara Brad berhasil keluar dari bank meskipun dia sempat ditembak di lengan oleh salah satu penjaga. Brad nyuruh Rolf jalanin mobilnya pelan-pelan, dan Sebastian sama Gwen yang juga berhasil keluar bank nyoba ngegapai Brad yang ada di belakang mobil. Brad berhasil masukin Gwen ke mobil, tapi pas giliran Sebastian, Gwen sama Corina ngerasa kasihan sama Sebastian dan kesel sama Brad. Karena emang jelas, kalau nggak ada Sebastian, gimana lu pada ngerampok berangkas yang ketiga? Tapi kemudian Brad bilang kalau dia nggak peduli sama berangkas-berangkas Hans Wagner. Dan pada akhirnya Gwen sama Corina yang emang pengen ngerampok berangkas-berangkas Hans Wagner mutusin buat keluar dari mobil dan nyari Sebastian. Sementara itu Sebastian yang sebelumnya dikejar sama polisi juga berhasil lolos lalu balik ke apartemennya, di mana dia kaget dengan Gwen dan Corina yang juga udah ada di situ. Gwen dan Corina ngebujuk Sebastian dan berhasil. Lalu mereka nyusun rencana buat ngerampok Siegfried. Di sisi lain, Delacroix ngeliat rekaman CCTV Sebastian dan tahu kalau dia adalah anggota tim Gwen yang baru. Dia juga ngeliat pas Sebastian dibuang sama Brad dan dia ngerasa kasihan sama Sebastian. Gak lama kemudian, Delacroix pergi ke kasino di Saint Moritz tempat Siegfried berada. Di sini dia nemuin semacam manajer kasino yang sebelumnya dia udah suruh buat mindahin Siegfried buat nyegah Gwen dan timnya ngerampok Siegfried. Namun, si manajer bilang kalau dia udah ditelepon oleh anggota Interpol lain yang nyuruh pihak kasino buat mempercepat pemindahan Siegfried, yang ternyata ini adalah ulah Gwen, Sebastian, dan Corina. Nah, sementara Corina tinggal, Sebastian dan Gwen ngebajak truk yang ngebawa Siegfried, dan sementara Gwen nyetir ke tempat tujuan mereka buat kabur, Sebastian berusaha ngebuka Siegfried. Di sisi lain, Brad dan Rolf berhasil ngelacak Gwen sama Sebastian. Sementara Delacroix dan timnya ketemu Corina, dan di sini Corina terpaksa ngasih tahu tempat tujuan Sebastian dan Gwen sehingga Delacroix pun langsung menuju ke sana. Singkat cerita, Sebastian berhasil ngebuka Siegfried dan Gwen ngeberhentiin truknya, lalu mereka berdua seneng. Tapi tiba-tiba Brad sama Rolf nyampe. Brad nodongin pistol ke Gwen sama Sebastian, tapi ternyata pistol itu sebelum-sebelumnya udah Gwen otak-atik biar nggak bisa nembak, karena Gwen takut Sebastian gunain pistolnya buat yang enggak-enggak. Terus Gwen pun ngeluarin pistol dan dia kayak surprise, motherfucker. Gwen kemudian ngikat Brad sama Rolf di truk lalu pergi bareng Sebastian ke tempat tujuan mereka. Gak lama kemudian, Delacroix sampai ke tempat Brad dan Rolf diikat dan siap buat masukin mereka ke penjara. Gak lama setelahnya, Sebastian sama Gwen sampai ke tempat tujuan mereka. Tapi kemudian mereka dihentiin sama Delacroix yang baru sampai. Gwen minta Delacroix buat nangkep dia dan ngebebasin Sebastian yang kemudian disetujui oleh Delacroix. Sebastian yang gak mau ninggalin Gwen dan rela ditangkap bareng akhirnya mau pergi setelah dipaksa Gwen. Dan setelah itu Gwen pun ditangkap dan Sebastian pun sedih. Sebastian yang akan menuju ke Amerika kemudian ngeliat paspor palsu yang dibuat Gwen untuknya dengan nama Ludwig Dieter, dan dari sini Sebastian mutusin buat gunain nama Ludwig Dieter tersebut.
4 tahun kemudian kita dikasih lihat adegan di awal film Army of the Dead, di mana Scott dan Marianne nemuin Sebastian yang sekarang dipanggil Ludwig Dieter buat ngerampok brankas milik Bly Tanaka di Las Vegas yang penuh zombie. Brankas itu adalah brankas Gotthard Dämmerung. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Army of Thieves. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.